Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Thank you udah pada hadir hari ini. Sebelum kita mulai, gimana Prof. Sandi? Apakah suara saya jelas? Jelas, jelas banget. Oke, siap. Luar biasa nih, kita bakal seru malam ini bersama Gajah Kripto. Sebelum kita mulai, jadi acara ini, di sini kita bakal belajar bareng ya, nanti suatu hal yang seru banget nih teman-teman. Jadi ada apa di balik mining dengan HP nih. Dan mungkin acara malam ini disponsori oleh, bukan disponsori ya, disupport oleh sahabat kita juga, seorang juragan basreng yang mencoba bisnis NFT dan sudah mencapai 400 juta rupiah pendapatnya dari NFT. Namanya Basreng NFT. Sebenarnya itu surprise kita adalah Basreng, produk dia sebelum jualan NFT. Oke, jadi Oh, NFT-nya sendiri nanti mungkin kita akan undang beliau berikutnya. Sebelum kita mulai, mungkin ya inilah Gajah Kripto, teman-teman. Jadi izin memperkenalkan buat yang mungkin di luar Gajah Kripto. Yang paling kanan IG-nya Gajah Kripto, ini saya sendiri. Dan inilah ya sehari-hari Gajah Kripto, ada yang mining, trading, feature, segala macam. Kita suka belajar. Intinya kalau kita kenal koin dengan baik, tentu saja cuan kita baik. Oke, sebelum kita mulai, kita mungkin sedikit ngobrol sama Bang Sandi ya. Gimana Bang Sandi, ini udah berapa lama nih kenal dunia kripto? Anyway. oh ya, jadi cerita-cerita sedikit ya, Kang Des. Boleh, betul, betul, betul. Jadi awal mulanya itu tahun 2013 sih, hampir sama pada saat bitcoin.co.id muncul di Indonesia. Jadi namanya dulu belum Indodax ya, masih bitcoin.co.id. Sampai diganti menjadi indodax.com tahun 2017, tapi dimunculkan kembali tuh bitcoin.co.id sekarang, tapi pamornya lebih ke indodax.com, tujuannya untuk global sih ya, karena com itu ya. Nah, itu mulai miningnya pakai handphone itu sih tahun 2016 kan ya. Nah, 2016 itu diawali dengan 5 handphone awalnya gitu ya, coba-coba, terus trial dan error segala macam, sampai akhirnya sekarang totalnya sampai 190 HP gitu. Luar biasa Ya. amazing, 190 handphone, saudara-saudara. Iya. Berapa watt listrik rumah, Kang? Listriknya kecil sih, jadi nggak kayak pakai apa namanya mini rig ya. Kalau mini rig kan itu lebih besar tuh wattnya. Jadi ada yang satu rig 290 itu besar-besar ya, teman-teman pasti udah pada paham semua. Jadi kalau di handphone ini kayaknya itu sama kayak apa namanya lampu 10 sampai 30 watt. Wih, luar Jadi biasa, luar kecil biasa. banget listriknya, Kang. Asik banget, ini nggak akan ketangkep PLN. Iya. Oh iya, ya benar, kemarin saya ketemu salah seorang bos bank offline di Bandung ya. Jadi ya cerita, itu ada temannya, sesama senior itu. Ini pindah rumah ke daerah industri karena mining biar nggak ketangkep, ketangkep apa ya mungkin. Satpol PP kali ya, Satpol listrik. Padahal bayar ya, bayar dengan Iya, ini. padahal baik. Oke, sebelum kita mulai, Kang Sandi, satu pertanyaan dari saya. Dulu Siap. saya sering lihat bitcoin.co.id, ternyata itu menjadi Indodax ya. Saya baru Iya. ngeh. Iya. Oh, Awalnya itu dulu, Kang Jep. siap, siap, siap. Ini sebagai Iya. pendatang baru. Dulu ya lihat tuh ada di pameran di Tekin Asia 2017. Hmm. Belum dapat hilal sih saya buat masuk ke sana. Wah, kayaknya seru nih gitu. Oke. Ya, ya, Iya, seru, iya. seru, 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 seru. Oke. Gimana, Kang Sandi, ada ini? Gimana teknis? Oh, HP saya di belakang ya. Saya ambil juga deh yang buat ngoprek ini. Ya, boleh nanti sekalian apa teknisnya bisa diikuti langsung. Jadi nanti share screen sedikit aja, terkait materinya paling cuma sedikit. Nanti paling banyak di tutornya ya. Jadi kalau ada yang apa sudah siap dengan handphonenya nih, dibikin jadi robot robot dulu walaupun belum didepositkan, itu nggak masalah teman-teman. Jadi itu ya handphone yang 200 minimal 1 GB dan berfungsi dengan baik dan bisa nyambung dengan internet tentunya. Kalau nggak bisa nyambung internet ya percuma itu ya teman-temannya. Betul, Kang Sandi. Iya, siap 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 siap. Saya ngambil HP saya di belakang saya. Set. Siap 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 lanjut. Oke, sudah diambil. Siap. Oke, mantap. Oke, get ready. Kita mulai. Silakan Kang Sandi, time is yours. Siap, saya share screen dulu ya. Sebentar. Boleh, boleh, boleh. Oke. Udah kelihatan Kang Jep ya? Ya, mungkin bisa. Nah, udah full screen. Oke, nice, nice.
Oke, siap. Oke, kita mulai lagi ya dari awal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman sekalian. Semoga sehat selalu dan diberikan cuan-cuan terus ya di cryptocurrency ya. Apalagi yang sudah lama dengan di kripto nih. Dari harganya sendiri sempat ATH baru ya dari Bitcoin dan itu juga pasti dampaknya ke altcoin ya. Walaupun sekarang sedang turun, pasti ada altcoin season yang tadi. Oke, ini di kesempatan kali ini terima kasih buat Gajah dan juga apa namanya Basring NFT, lalu ada Kribo dan juga IBC, Coinbox, itu ya, juga teman-teman yang sudah datang di acara ini ya, walaupun ini sebenarnya kalau dibilang menarik, sedikit menarik teman-teman sebenarnya, asik. Cuman Mantap. nanti, iya, cuman nanti ini dari sini tuh bisa meminimalisir biaya yang cukup besar jika belum ada untuk membangun rig gitu ya, teman-teman, atau membangun mesin atau membeli aset miner gitu. Oke, lanjut ya. Siap, Kang. Jadi pertama-tama yang harus disiapkan, teman-teman, itu mobile phone 1 GB berfungsi dengan baik dan juga bisa dihubungkan dengan internet. Lalu browsernya lalu di-unlock debug, app keep screen on, lalu scriptnya dipasang dan juga yang pasti harus sabar ya. Itu yang pasti itu harus sabar, itu pasti. Selanjutnya ya, ini materi sedikit, nanti lebih ke tutornya aja langsung kita megang handphone. Oke, yang kedua caranya begini teman-teman. Ini boleh nih teman-teman langsung megang handphone ya. Jadi sambil megang handphone, teman-teman download dulu nih namanya Firefox Browser Nightly. Gitu ya. Jadi sambil saya mempresentasikan ini, teman-teman sambil mendownload Firefox Browser Nightly. Lalu di situ ada gambar ya teman-teman ya. Ada gambar Ini Kang, ini Kenapa? di Play Store atau di mana Kang nyarinya? Oh ya, di Play Store ini, di Play Store. Siap. Oke. Iya, di Play Store ya teman-teman ya. Ini untuk Android, oke. Jadi kalau sudah sudah mendownload ini, nanti teman-teman kalau yang sambil download aplikasinya tetap didengerin aja dan dilihat. Nanti ada tutornya langsung kok dari teman kita. Nah, di sini ada teman saya nih, partner saya namanya Rido Hasan. Nanti dia bisa screen ya. Screen juga, share screen juga. Nah, nanti langkah-langkahnya ada di materi yang saya berikan ini. Setelah diaktifkan debug, lalu masuk ke setelan, lalu ke tentang Firefox Nightly about ya, kalau bahasa Inggris ya versinya ya. Lalu klik logo Nightly sebanyak 5 kali sampai muncul debug. Debugnya udah diaktifkan gitu. Nah, itu tujuannya apa teman-teman? Tujuannya itu untuk memasukkan add-ons atau pengaya ya dalam bahasa Indonesia ya, pengaya yang bernama Temper Monkey teman-teman. Nah, tujuan dari Temper Monkey ini untuk memasukkan script yang bakal kita jalankan nanti di aplikasi tersebut. Oke, lanjut ya. Nah, setelah sudah di-debug, ini dimasukkan teman-teman kode ini. Jadi koleksi pengaya ubah suainya dimasukkan dengan nomor tersebut 16419909. Lalu judulnya Temper Monkey teman-teman. Setelah itu di-oke, di-download, lalu install. Nah, Temper Monkey add-ons di Firefox Browser Nightly nanti sudah tampil. Nah, tujuannya itu ya, jadi untuk memasukkan add-ons Temper Monkey ini. Karena di Firefox sendiri, add-ons ini nggak disediakan, makanya kita harus debug dulu. Yang sebelumnya harus di-debug dulu. Oke. Lanjut. Sampai sini teman-teman kalau ngeliatin dari materinya pasti paham ya, maksudnya mudah dimengerti, tinggal langsung dipraktikkan saja di handphonenya masing-masing. Oke ya, kita lanjut ke selanjutnya. Nanti tenang teman-teman, nanti ada tutor langsung dari teman kita, dari Mas Rido Hasan. Itu nanti dia share screen juga langsung diaplikasikan cara-cara yang di materi ini gitu. Nah, yang selanjutnya jika sudah masuk Temper Monkey-nya, yang kita butuhkan aplikasi kedua itu adalah Screen Time On atau Keep Screen On. Tujuannya apa? Tujuannya untuk handphone tersebut agar tetap nyala. Karena di web ini, webnya menyala, nanti dia akan bekerja dengan sendirinya tanpa kita perhatikan gitu. Karena sudah kita pasang scriptnya gitu. Jadi seperti robot lah, gitu ya.
Oke, lanjut. Untuk apa namanya, untuk instalasi screen time or keep screen on ini pasti teman-teman sudah bisa ya. Langsung aja diikuti seperti install biasanya, diizinkan, lalu keep screen on, selesai. Yang selanjutnya, nah ini teman-teman, ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman ya. Sebenarnya webnya apa sih? Nah, webnya ini namanya pribitco.in. Pribitco.in. Jadi di apa namanya, di YouTube mungkin banyak menyediakan bahwa autorol dengan aplikasi Bitbot atau dengan cara apapun, tapi yang dengan script, menggunakan script, lalu dia berjalan dan tidak ada masalah kendala sama sekali, itu kemungkinan baru saya ya. Kemungkinan. Siapa tahu ada, cuman kita nggak tahu. Tapi kemungkinan ini baru saya. Nah, ini nanti pendaftarannya bisa di sini atau teman-teman bisa masuk langsung ke sana, install scriptnya. Install scriptnya ini kenapa saya linkkan kayak gini, biar lebih pendek ya, maksudnya di tampilan biar lebih enak. Oke, setelah ini baru tutor. Nah, sebelum kita masuk tutor, teman-teman, nanti apa namanya, saya pengen memberikan beberapa beberapa testi sedikit dari apa namanya, tambang saya ya, sampai saya melakukan dari satu handphone itu bisa bisa ada 2 akun. Nah ini ya, ini awalnya pasti Kang Jep punya juga ini ya, karena udah pernah saya share. Nah ini di sini judulnya itu adalah hotspot dan induk. Nah maksudnya apa? Jadi di di web ini itu ada namanya IP detektor, atau yang bisa disebut atau satu IP satu address. Itu teman-teman pasti udah paham kalau di situ. Nah ini resiko yang pertama teman-teman. Jadi selain ada ada return, ada risk juga ya, risk and return gitu. Nah di situ terlihat ada beberapa unit handphone yang berbeda-beda jenisnya, karena tujuannya apa? Karena setiap handphone itu memiliki kapasitas untuk tersambung dengan hotspot dengan unit lainnya. Itu ada yang 9 unit, ada yang 7 unit, ada yang 6 unit gitu ya. Makanya ini digunakan menjadi hotspot dan induk. Nah maksudnya induk apa? Jadi si induk-induk ini yang ada di rak sepatu ini, gitu, rak sepatu yang sangat fenomenal ini, gitu ya. Banyak ditemukan juga sih di pasar itu. Ini fenomenal nih. Nah di sini itu nanti jadi induknya dalam arti ada pendapatan yang diberikan oleh web tersebut untuk mendapatkan beberapa persen dari referralnya sendiri. Nah tujuannya untuk afiliasi. Nah jadi ini induknya nih. Nah, jadi kalau misal bis kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ya sekitar 20 ya. Nah, ada 20 unit itu induk untuk afiliasi ke yang lainnya. Afiliasinya mana sih? Nah, ini dia afiliasi. Salah satu afiliasinya. Nah, di sini terlihat ya, ada yang satu handphone itu satu akun, ada yang satu handphone itu 2 akun. Udah ya. Bentar, Ada bentar. 2 ya. Iya Kang Jep. Ngebedainnya ada yang gimana, satu akun, Kang? ada yang 2 akun gitu ya. 1 akun, 2 akun. Ada yang Oh, 2 akun. layarnya Kang ya kepisah ya? Iya, layarnya dibilah 2. Oh, siap. Iya, jadi layar dibilah 2, jadi ada itu fungsi dari handphone sendiri ya, teman-teman ya. Ntar bisa dibilah lalu dimasukkan 2 akun gitu. Tapi kalau nggak mau repot langsung 1 akun aja. Itu udah cukup sih, udah bagus juga. Ini untuk meminimalis unit handphone yang mau dikeluarkan. Nah, ini juga kalau yang di sini ini murni semua 2 akun semua ya, teman-teman. Ini 2 akun semua, jadi ntar bisa dihitung berapa akun sih sebenarnya. Nah, dengan syarat requirement-nya itu sebesar 1,8 bulat dalam bentuk Satoshi gitu ya, dalam bentuk BTC gitu maksudnya. Ya, lanjut. Nah, ini contohnya yang 2 akun. Ini juga pernah saya share juga. Gitu ya. Nah, ini kenapa di atasnya itu ada nama gitu ya. Nah, itu pengkodean sebenarnya. Pengkodean kemana sih nanti kita si Sewa Putra ini akunnya apa aja sih? Dan nilainya berapa? Ini 2 akun ya, teman-teman. Jadi bilahnya di bentuk 2 bilah. Lalu dari saldonya sendiri, ini kira-kira video ini diambil 2 atau 3 bulan lalu. Ya, saya play dulu ya, Kang Jep. Siap. Nih. Nah, ini kayak gini teman-teman penampakannya. Nah, ini semuanya yang 2 akun. Nah, jadi videonya cuma sedikit aja, cuma 2 akun. Jadi
teman-teman nanti bisa nilai sendiri kalau dikalikan dengan harga BTC pada saat ini itu berapa, itu kan mengikuti ya. Dan untuk WD-nya sendiri teman-teman, saran saya itu per 3 bulan sekali, per 3 bulan sekali. Karena apa? Nanti ada fitur di mana yang hubungannya dengan reward. Nah, nanti fiturnya apa aja sih? Sebenarnya fiturnya apa aja nanti bisa dibantu sama rekan saya, Mas Rido Hasan. Nanti kita langsung masuk ke webnya aja, langsung di-share screen sama Mas Rido gitu. Nah, kira-kira kalau penjelasan yang saya share screen ini cukup sekian. Nanti kalau untuk apanya namanya, untuk tutorial secara langsung bisa dibantu nanti sama Mas Rido. Mas Rido ada ya di sini ya, Mas Rido ya? Ada, sudah jadi co-host. Ridho Oh Hasan ya, Umar ya. iya betul. Kang, mau nanya satu Kang, sebelum masuk ke Boleh, Kang Ridho. boleh. Kalau VGA kan awas ya habis mining. Iya, betul. Ada yang rusak, tapi kalau yang nggak digambar sih masih bisa dijual tipis-tipis ya, kalau Iya, yang betul. sampai. Kalau HP nasibnya gimana Kang, setelah 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, atau berapa tahun ya biasa Kang? Gitu kira-kira. Nah, ini kalau misalkan di handphone sendiri, ini saya selama 5 tahun ini nggak ada masalah sih, Kang. Tetap jalan aja dia. Nggak ada yang rusak sampai sekarang. Cuman nanti, apa namanya, jadi ada risknya ya. Jadi itu kan masalah return dan segala macam, nanti bisa kita ceritain setelah Mas Rido ya, Mas Rido mulai. Jadi ada risknya, teman-teman. Semua itu pasti ada risknya selain yang pertama tadi ya, yang saya bilang. Satu IP, satu address. Karena ada VPN detektor. Nah, jangan pakai VPN juga. Nah, itu bisa. Karena nanti jika ada pertanyaan begini, emang nanti kalau misalkan ke banned gimana? Itu ke banned nanti pasti hilang. Udah pasti itu. Nah, Hilang. pertanyaan kedua pasti ada pertanyaan lagi. Mas Sandi udah pernah hilang belum? Pernah. Iya, jadi saya jawab dulu sekarang, tapi nanti kalau ada di sesi pertanyaan tanya jawab bisa nanti kita bantu jawab juga. Itu Siap, Kang, siap. kira-kira Kang. Kang, yang hilang apa tadi Kang? Yang hilang teh? Yang hilang akun dan isinya Kang. Oh, sama Isi wallet. depositnya. Wih, Iya. siap. Gitu ya. Jadi kalau rule-nya diikuti dengan baik, insya Allah sampai sekarang itu nggak ada masalah. Iya, tapi saya kan udah nyobain trial dan error tuh. Pakai 2 akun dengan handphone yang sama atau dengan bermacam-macam lah. Pokoknya yang saya coba itu pernah gagal juga, pernah. Ya, siap. Mau lah. Kalau saya kayak Nggak apa ya, malam ini cukup ramai yang ini yang hadir. Mhm. Oke, teman-teman, mungkin Boleh. ya Kang Rida, apakah suara saya terdengar? Jadi kita setelah mendengarkan Bro Sandi yang sudah 190 HP, Iya, tanggungnya 190, 190. angka bagus itu Kang, 19. Wah, Oh, 19 ya. ya Boleh gitulah. dipasang tuh Kang, siapa tahu keluar nanti malam. Mantap. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut, nanti di sini ada door prize ya, biasa kita putar roulette keberuntungan. Mungkin Kang Sandi tidak hafal. Siap, itu aja. Jadi stay tune, nanti di akhir ada roulette-nya seperti biasa. Siap. Ya, Kang Ridho, apakah ini sudah bisa ini unmic? Itu Nah, Kang Sandi. Siap, bisa. Kang Ridho. Mas Andi, Ya, ini oke. saya share screen-nya pakai yang akun kedua ya. Siap, Mas Rido. Jadi ini apa ya, pembuatan akun secara awal ya, teman-teman semua di sini, sampai akun tersebut bisa jadi robot. Gitu ya. Oke, Mas Rido, langsung aja Mas Rido. Sebentar, ya sudah kelihatan. Oke, Mas Rido, lanjut. Ya. Apa Masih ini? loading Mas Andi? Oh ya, Siap. siap. Aman. Wih, guys, Ya. pegang HP-nya semua guys. Saya juga udah pegang HP nih. Ya. Wah, ini seru-seruan nih. Oke. Oke, Mas Andi, langkah selanjutnya apa Mas Andi? Mikrofonnya masih di mute. Oh ya, sorry.
Oke, jadi di sini Mas Rido posisinya sudah mendepositkan sejumlah dana ya. Sejumlah dana dalam bentuk Satoshi, dalam bentuk BTC atau setara 0,005. Nah, di akunnya itu terdapat requirement sebenarnya. Nah, requirement-nya itu coba Mas Rido di requirement. Tampilannya agak delay Mas Sandi. Ya, nggak apa-apa Mas Rido. Nah, di requirement-nya itu, ini teman-teman daftarnya nanti langsung di Firefox Nightly-nya ya. Jangan sampai ini ya, jangan sampai beda browser ya. Karena kalau di browser lain itu nanti nggak bakal ada itu yang namanya Temper Monkey terpasang di browser tersebut gitu. Oke, nah di sini ada promosi 5 reward ya. Jadi dia tiap beberapa hari itu ada promosi rewardnya. Nah kalau untuk teman-teman yang baru daftar, itu di bawah tulisan this game is probably fair, itu nanti ada requirement. Nah requirement-nya itu setara dengan 1,8 juta bulat dalam bentuk BTC gitu ya teman-teman ya. Nah, gitu ya. Jadi di this game is probably fair itu nanti ada requirement teman-teman. Nah, requirement-nya itu harus dipenuhi teman-teman atau harus didepositkan gitu ya. Depositkan 1,8. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Di garis 3 Mas Rido untuk mengetahui return-nya berapa sih, dapatnya return-nya berapa gitu ya. Jadi diklik garis 3. Ini kita ke webnya Pribit dulu ya, teman-teman ya. Ini Pribit ini mulainya dari tahun 2016 juga. Pas pertama saya baru nemuin juga, langsung sampai sekarang saya tetap masih main dan itu aman teman-teman, nggak scam sama sekali, gitu ya. Garis 3 maksudnya, oke. Nah di sini pendapatannya itu ada di earn BTC pertama, yang pertama earn BTC, di earn BTC. Masuk ke menu on BTC ya Mas? Iya betul betul. Ada di earn BTC. Nah di sini tertulis ada namanya annual rate ya. Annual rate itu setara 4% gitu. Nanti ada tampilannya Mas Rido, di scroll ke bawah Mas Rido. Nah, di sini tertulis all unit yang lu butuhin itu minimal 30.000 satoshi gitu ya. Dengan annual interest rate-nya itu 4% gitu. Langsung ke bawah lagi. Nah, di sini ada recent interest payment. Jadi dibayarkannya per hari itu ya, dapat 55 satoshi. Dapat 55 satoshi, minimalnya 30.000 ya. Apa namanya, dari ruang guru itu ya. Nah, di sini ada interest calculator teman-teman. Di sini bisa dilihat per harinya dapat berapa, per minggunya dapat berapa, dan per bulannya dapat berapa gitu. Nah, itu daily interest per bulannya dapat sekitar segitu. Kecil ya teman-teman ya, kecil ya. Kok bisa besar, gimana caranya? Caranya ada di klik 3 lagi teman-teman. Mas Rido di garis 3 lagi. Yap. Oke, nanti kita sekarang pergi ke bagian reward. Reward. Yes. Oke. Jadi ke bagian reward, kita scroll ke bawah lagi. Nah, ini kan Mas Rido masih baru ya, jadi rewardnya masih 10. Salah Mas Rido, di reward Mas Rido. Di reward Mas Rido. Oke, ini dia. Nah, di situ rewardnya 10 ya. RP itu reward point. Nah, yang dimainkan itu teman-teman di sini teman-teman. Bawah lagi Mas Rido. Oke, nah di sini ada electronic hardware wallet, gift certification, free BTC, dan juga pantoken bonus. Oke, jadi yang kita mulai itu adalah pantoken bonus dan free BTC bonus. Boleh ditampilkan pantoken bonusnya Mas Rido? Nah, di awal saya share screen, itu saya pernah bilang tadi ya,
saya bilang itu saya nariknya per 3 bulan sekali. Kenapa? Karena dalam waktu 3 bulan, reward point yang saya miliki itu sekitar 30 ribuan lebih reward point. Nah, ini bisa digunakan di redeem di sini gitu teman-teman. Di redeem di sini, di situ keterangannya 5 pantoken per roll. Nah, pantoken ini sudah terdaftar di apa namanya BNB, di Hotbit, di OKEX kalau nggak salah ada ya. Nah, nanti dari 5 pantokennya itu bisa ditukarkan ke dalam Pribit juga, dalam BTC juga. Contohnya kita ke ini lagi, Mas Ido, ke garis 3 lagi. Ini ya 5 pantoken ya. Kita ke premium. Ini tampilan baru ya teman-teman. Ke bawah lagi. Langsung pilih yang buy and lock. Mas Rido, buy and lock. Jadi sebenarnya teman-teman sampai ini udah terlisting ya di Binance, Bitfinex, OKEX dan Hotbit. Buy, sell, and lock. Nah, buy, sell, and lock ini itu harganya sekarang coba Mas Rido ke bawah, Mas Rido, di scroll lagi. Nah, itu harganya 35 Satoshi. Gitu ya, 35 Satoshi, sedangkan kita per harinya dapat 5 token pantoken dikali 24 roll yang secara otomatis dia akan menjadi robot gitu ya teman-teman. Ngeroll sendiri maksudnya, auto roll maksudnya. Nah, tinggal dikali aja, berarti 5 kali 35 kali 24, jadi setara 4.200 Satoshi. Per hari itu ya, dapat 4.200 Satoshi per satu handphone. Jika sudah 3 bulan ya teman-teman ya, dalam artian itu ya. Tanpa kita memperhitungkan basic point yang dapatnya 3 Satoshi per roll setelah jadi robot gitu ya. Gitu ya. Jadi dapat 4.200 Satoshi per satu unit handphone per harinya dikali 30, teman-teman punya unit berapa? Nah, saya mulai dari memulai mining buying handphone ini di Pribit ini itu saya mulainya dari 5 sampai sekarang ya, itu harus sabar-sabar teman. Jadi di unit ke-6, ke-7 dan sampai ke 190 itu hasil dari 5 unit sebelumnya teman-teman. Jadi per 5 unit per 3 bulan jadi per 3 bulan di bulan keempat atau di bulan pertama lagi setelah 3 bulan itu ya, atau di bulan pertama di triwulan kedua itu teman-teman pasti bisa bikin 1 unit gitu ya, pasti bisa bikin 1 unit. Nah, itu nanti dikembangkan aja sama teman-teman, terus dikembangkan terus untuk masalah price-nya atau pengambilan dananya dari keuntungan Pribit ini. Biayanya murah teman-teman, withdraw-nya. Boleh Mas Ido biaya withdraw beda ya kalau dari market ya. Dari market itu kan sekitar 250.000 jika dirupiahkan atau 350.000 gitu ya, tergantung marketnya gitu ya, jika dirupiahkan. Nah, kalau ini withdraw-nya sendiri, diklik withdraw, autonya sendiri itu hanya 93 Satoshi. Slow-nya Rido, Mas Rido, yang bagian slow-nya. Slow-nya sendiri juga itu sama ya, setara ya, 93 Satoshi, dan instannya sendiri itu hanya 395 Satoshi. Itu murah banget teman-teman. Jadi maksudnya apa? Di unit ke-6 atau di unit ke-7 jika teman-teman mulai dari 5 unit, di unit ke-6 atau unit ke-7 itu di withdraw-nya dari unit sebelumnya dikumpulkan ke unit ke-6. Begitu juga dengan ke-7, ke-8 dan ke-9. Seterusnya seperti itu dilakukan terus-menerus, dan WD-nya sendiri itu terserah teman-teman. Kalau saya WD-nya itu per 9 bulan teman-teman. Per 9 bulan. Nah, itu kerasa banget teman-teman. Nah, jadi kurang lebih itu di April itu saya pernah WD itu sekitar 79 juta di rate pada saat itu. Ya teman-teman ya. Modalnya ini teman-teman, cuman HP doang. Gitu ya. Jadi bisa cari, teman-teman bisa nyari handphone di marketplace terdekat gitu ya, yang berfungsi dengan baik tentunya, bisa terhubung dengan WiFi. Kalau bisa baterainya nggak ngedrop, walaupun nanti HP-nya sendiri itu dicas langsung ke listrik gitu ya. Dan listriknya juga nggak mahal. Itu ya. Sampai sini udah. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, itu gimana sih cara install script-nya gitu ya. Coba Mas Rido, di close dulu, lalu langsung ke
di enable TemperMonkey-nya Mas Dio. TemperMonkey-nya di enable. Oh, ini nih bagian yang menarik, TemperMonkey. Berarti add-on ya, Kang ya? Apa? Iya, add-on, pengayap. Oh ya, pengayap. Nah, nanti tampilannya begitu teman-teman. Jadi pas kita buka, nah ini scriptnya nih. Udah dipasang sama Mas Rido, Free Bitcoin Autoroll. Nanti kita, aku bakal share screen lagi atau dari Mas Rido terkait scriptnya ya, ngambilnya di mana gitu. Diklik Mas Rido, diaktifkan. Nah, itu berarti sudah diaktifkan ya. Di back lagi. Back lagi. Kita lihat ke bawah dulu Mas Rido. Maksudnya di pre-BTC dulu Mas Rido. Di pre-BTC. Pre-BTC, oke. Kita lihat bagian bawah. Teman-teman tolong perhatiin sebentar ya. Cuman 3-4 detik aja nih. Nah, di sini terlihat ya. Captcha-nya udah nggak ada teman-teman. Jangan diklik Mas Rido. Jangan diklik. Captcha-nya udah nggak ada. Basic point-nya itu adalah 3 Satoshi gitu ya teman-teman ya. Basic point-nya 3 Satoshi. Captcha-nya sudah nggak ada, diklik langsung nge-roll sendiri. Nah, permasalahannya mana robotnya gitu kan ya. Padahal script-nya udah dipasang. Jadi, dia setelah setiap waktu mundur 60 menit, waktu mundur ke belakang sampai dia 0 detik, itu nanti dia bakal auto roll. Oke, Mas Rido langsung di refresh aja Mas Rido. Nanti nih teman-teman ya. Didemin aja, kita lihat bagian bawah. Nah, itu jalan sendiri itu teman-teman. Tanpa dipencet teman-teman. Yang kotak hitam itu, Kang? Iya, betul. Oh iya. Itu jalan sendiri. Jadi kalau misalkan nanti ngeliat rekaman dari Kang Jeb, nanti bisa kelihatan. Nah, itu coba di-scroll ke bawah Mas Rido. Udah paling bawah Mas Andi. Oh, tampilannya berarti nge-lag. ada lag Mas Rido. Oke dah. Nah, ini berarti udah ke roll ya, udah ke roll otomatis ya, teman-teman ya, udah jadi robot ya. Dan akunnya sendiri itu saldonya bertambah teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, masang scriptnya itu gimana sih? Di new tab dulu Mas Rido. Tadi ada pertanyaan debugnya gimana sih? Ada pertanyaan nih dari teman-teman langsung nih, cepat. Tidak perlu tekan roll ya dari Imelda. Tidak perlu, Mbak Imelda, tidak perlu tekan roll, langsung aja. Nah, kita ke Greasy-Pop. Kita ke Greasy-Pop, oke.org. Lalu kita pilih nanti. Nah, di sini tempat scriptnya di mana berada gitu ya. Terus bahasanya kita pilih default bahasa Inggris. Bahasanya paling atas Mas Rido. Kita pilih bahasa Inggris. Lalu kita pilih auto roll, kita klikkan auto roll. Auto roll. Oke, nah ini script yang kita pasang di web Freebit tadi ya. Tadi kalau misalkan lihat tampilan TemperMonkey-nya Mas Rido itu ada 2 script ya. Nah, sekarang kita coba pengen pasang script yang ketiga gitu ya. Nah, di sini banyak teman-teman tuh. Ada Pre-Bitcoin Auto Roll 100 reward, Pre-Bitcoin Auto Roll betting system. Nah, sekarang permasalahannya pakainya yang mana sih gitu ya. Pakainya yang biasa teman-teman. Paling bawah coba kasih cari. Yang auto roll aja. Nah, ini dia. Ini dia. Ini bisa dipakai. Tapi nanti linknya ada di saya teman-teman ya. Nanti saya kasih ke teman-teman. Diikutin aja linknya pakai yang itu murni auto roll yang dipakai Mas Rido saat ini. Ke bawah lagi coba. Biasanya saya pakai Papalostas sih. Kalau nggak Bojan siapa gitu ya. Nah, atau ini bisa nih. Ini Bogdan Mihai menurut saya. Ya, ini benar. Bitcoin auto roll. Ini yang dipasang, diklik Mas Rido. Cara masangnya begini teman-teman. Diklik dulu. Di sini terlihat reinstall version 3.0 ya. 3.0. Berarti Mas Rido udah memasang script ini. Berarti Mas Rido masangnya script yang Bogdan ini. Benar. Nah, nanti pakainya yang ini ya teman-teman ya. Langsung coba diklik reinstall ya Mas Rido biar teman-teman tahu. Diklik reinstall. Oke, ke bawah lagi. Nah, itu dipasang ulang Mas Rido, nggak apa-apa. Nanti caranya begitu teman-teman ya.
Kalau teman-teman nanti tulisannya bukan pasang ulang, tapi pasang doang, nggak ada kata ulangnya. Jadi kalau dia versi bahasa Inggris nih tulisannya install aja, tidak tertulis reinstall gitu ya. Nah ini udah terpasang di Mas Rido, baru nanti ada tampilan di Tempermonkey-nya Mas Rido itu apa namanya, skripnya dari Bokjan. Oke ya. Sekarang tampilan dari ke Pribit lagi Mas Rido. Ke Pribit lagi. Nah, sekarang garis 3 lagi. Ini saya pengen ngasih tahu yang pendapatan ke selanjutnya ya. Maksudnya dapatnya dari mana aja sih? Refer Mas Rido, refernya diklik. Refernya diklik. Nah, refernya ini dapatnya berapa sih? Nah, di sini terlihat ya referral commission rates. Makanya di apa namanya di share screen saya sebelumnya tadi di materi saya itu ada namanya handphone induk gitu ya. Handphone induk itu dalam arti yang mereferkan linknya ini gitu. Karena mendapatkan free BTC 50%, lalu on BTC-nya 25% dari base daily interest punyanya referral tadi, lalu ke bawah lagi Mas Edo. Ke bawah lagi, nanti linknya yang dipakai bawah-bawah lagi. Nah, yang dipakai nanti ini ya teman-teman ya, dari punya teman-teman ya. Jadi teman-teman misalnya pengen bikin 3 unit nih, 1 unitnya berdiri sendiri, lalu 2 unitnya teman-teman pakai nih. Linknya teman-teman direferalkan, diaplikasikan ke handphone 2 unit lainnya, misalnya kalau jika memakai 3 unit gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Tujuannya tadi ada pendapatan 50% dari basic point, lalu tinggal dibaca aja sih sebenarnya. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya sebelum bisa masuk ke sini apa namanya? Cara debugnya gimana sih? Cara debug Firefox-nya, Firefox Nightly-nya. Coba Mas Rido ke Firefox Nightly, Mas Rido. From Isan and to everyone berarti bikin email banyak ya Kang? Iya, betul. Satu email, satu akun. Nah, di sini pilih kesetelan kalau untuk ngedebug apa namanya? Ngedebug Firefox-nya, lalu ke bawah, paling bawah. Di materi saya ada itu ya, nanti bisa dibaca lagi. Lalu pindah. Nah, di tingkat lanjut itu, di koleksi pengaya ubah suai, itu nggak ada teman-teman kalau belum didebug. Nah, posisinya Mas Rido udah didebug nih. Gitu ya, posisi Mas Rido udah didebug. Jadinya ada tulisan koleksi pengaya ubah suai. Koleksi pengaya ubah suainya coba diklik Mas Rido. Nah, ini yang saya bilang. Jadi nanti pada saat sudah didebug, dimasukkan kode ini teman-teman, 164199909. Nah, ini saya pakai terus ini dari dulu ya teman-teman, yang nggak berubah ya. Kodenya ini untuk memasukkan add-ons-nya si Tempermonkey. Tempermonkey itu tujuannya untuk script-nya teman-teman, untuk bisa memasukkan script-script-nya itu. Jadi teman-teman ya, dengan menggunakan bantuan browser Nightly ini ya, Firefox Nightly ini ya. Batalkan Mas Rido karena udah di-setting, jadi dibatalkan aja. Lalu ke bawah, paling bawah. Jadi untuk ngedebug itu berada di paling bawah, Mas Rido. Nah, ini. Lalu logonya Firefox browser itu diklik sampai 5 kali. Nah, itu baru nanti keluar koleksi ubah pengaya tadi. Setelah itu baru dimasukkan kode yang tadi saya. Nah, itu tertulis ya, menu debug 2 klik lagi gitu ya. Diklik 2 kali lagi, Mas Rido. Nah, 1 kali lagi gitu loh untuk diaktifkan. Nah, jika sudah diaktifkan, nanti koleksi pengayanya akan muncul di menu settingnya, teman-teman. Baru dimasukkan kode yang saya berikan tadi gitu. Baru deh dimasukin scriptnya segala macam, didaftarkan di Pribitnya segala macam. Pribit Anda sudah menjadi robot gitu teman-teman. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Mantap guys, ini materinya ini bukan daging banget ya, ini malah sirloin. Alah, bisa aja ini Kang Jet. Guys, kuis dikit. Nih, yang bisa jawab langsung di chat dapat basreng ya. Dua penjawab pertama. 1 BTC berapa satoshi? Ya, langsung jawab di chat, silakan. Banyak bahas satu. Oke, silakan. Yang benar langsung ya dikirim basreng. 1 BTC berapa satoshi? Oh, boleh iya. kok, boleh googling. Mangga. Belum tepat?
Benar, 10 pangkat aja teh. 10 juta belum, kurang tepat. Ya, 100 juta. Mas Ridho, boleh. Mas Ridho mah pembicara, dikirim Mas, aman. Atasnya Adi Bawono, set 36. Oke, Kang Adi dapat basreng. Nanti Kang, japin nanti alamat itu Kang, kirim. Siap. Siapa lagi yang benar selain ini Mas Ridho mah ini pembicara. Oke, Mas Jovan benar. Oke, 2. Sip, lanjut Kang Sandi. Wah mantap, emang langsung dapat ya teman-teman ya. Jadi satu BTC itu 100 juta Satoshi itu yang benar. Dan nggak berubah sampai sekarang gitu ya. Karena itu acuannya ada di papernya Satoshi Nakamoto Bitcoin peer-to-peer. Salah. Oke, nanti bisa dicari sendiri lah. Oke, jadi teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini nih, teman-teman? Langkahnya gimana, awalnya gimana, terus caranya gimana, risikonya seperti apa, terserah teman-teman. Mungkin langsung masuk ke situ aja ya, kali Kang Jack ya. Yes, betul Kang. Ini saya juga lagi gampang-gampang susah teman-teman. Tapi tenang teman-teman, ini ada recordingnya semua. Jadi setengah SKS dari Mas Sandi buat nanti ya masih bingung bertapa boleh. Nanti di grup bisa nanya-nanya lagi juga pasti Mas Sandi ya. Bisa. Oke. Insya Allah hadir terus sekarang deh. Siap. Mungkin ini Kang, ini ada pertanyaan-pertanyaan sedikit. Boleh. Spek HP ngaruh nggak ya dari Mas Surya ke hasil? Oh, kalau untuk hasilnya sendiri itu dihitungnya bukan dari spek HP sih. Minimal 1 GB itu tujuannya untuk bisa nge-reload web itu supaya nggak terlalu lama gitu. Nah, semakin speknya semakin kurang dari 1 GB, nanti kan kita nge-lag tuh. Di saat waktunya habis 60 menit, waktu mundur habis, nanti dia nge-lag dia. Itulah agak lama gitu loh berputar. Nah, tujuannya hanya untuk itu aja sih. 1 Terus GB. apakah itu terkait dengan hasil ya? Enggak juga, karena yang hasil itu nanti diperolehnya per jam auto roll. Nggak ada hubungannya dengan spek HP semua. Minimal hanya 1 GB aja. RAM Kang ya 1 GB ya? Betul, RAM-nya yang 1 GB. Jadi handphonenya apa aja mereknya nggak masalah. Siap. Oh ini punya saya ini yang HP second apa? MI 4A 2 GB dapat 400.000. Jalan Kang ya berarti ini? Lah iya, itu. Kang. Punya saya ini Kang, apa namanya? Evercost Kang, banyaknya Kang. Evercost guys tuh, catat tuh, seru. Nggak ada yang meledak kan Kang ya? Kenapa? Nggak pernah ada kejadian meledak? Oh enggak ada. Asal jangan kena air ya teman-teman ya. Oh iya itu jangan sebelah galon, jangan di apa tuh yang bocor-bocor ya gitu-gitu. Iya betul. Siap. Ada lagi nih pertanyaan mungkin? Ada. Provider internet yang apakah akan kena banned, kena Satpol PP nih? Adakah provider yang rekomend? Oh ya, jadi saya pakai apa namanya? Itu pertanyaannya benar itu harus ditanyakan karena nanti hubungannya sama ini ya, apa namanya, sama dana kita yang tertanam di web tersebut ya. Nah itu berarti hubungannya sama risk ya, sama risiko ya. Jadi risikonya yang pertama tadi saya udah pernah sebut sebelumnya itu satu IP satu address. Dalam catatan begini loh teman-teman. Jadi teman-teman pada saat daftar itu tidak boleh di IP address yang sama atau jaringan yang sama. Kalau bisa pakai kuota masing-masing dulu. Nanti jika sudah jadi robot atau requirement-nya sudah dipenuhi, itu boleh dalam satu IP. Jadi ada akun saya 20 unit itu satu jaringan WiFi, teman-teman. Dan itu nggak masalah. Yang penting saat pertama kali pendaftarannya teman-teman ya, jangan pernah dihubungkan dengan IP address yang sama. Yang kedua, lokasi dimatikan teman-teman. Lokasi pada handphone tersebut dimatikan teman-teman. Ya. Yang kedua lokasi dimatikan. Yang ketiga itu satu email, satu handphone ya teman-teman ya. Satu email, satu handphone, satu akun Tribit tersebut gitu loh. Jangan ada 2 email tapi akunnya satu gitu loh. Nah, sedangkan email yang kedua itu ada hubungannya sama akun yang kedua, jangan. Jadi satu handphone, satu email, benar-benar murni hanya untuk satu gitu. Itu ya. Jadi risikonya nanti, risiko paling parah itu adalah di ban. Nah, tadi saya udah sebut juga ya, itu pasti di ban nggak? Pasti. Dan pasti hilang nggak? Pasti hilang teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuka tampilan layarnya,
terlihat di situ saldonya, tapi teman-teman nggak bisa masuk ke akun itu dan nggak bisa di withdraw dan nggak bisa diapa-apain, hanya cuma jadi paper doang gitu. Itu teman-teman ya. Siap, Kang. Yang pertama jadi waktu daftar pertama pakai jaringan masing-masing ya, GSM masing-masing. Yang ketiga satu email satu HP. Yang kedua tadi apa, Kang? Ini lupa saya. Yang pertama tadi jaringan benar, yang kedua itu satu email satu handphone. Yang ketiga itu apa ya Kang ya? Nggak tahu, saya juga lupa Kang. Ya udah. Titik. Siap, lanjut Kang, lanjut. Ya, nanti dilihat aja deh Kang. Itu Siap. lewat lah. Pokoknya intinya jangan pernah satu ini ya, saat pendaftarannya jangan pernah di VPN yang sama, di IP address yang sama, satu email satu handphone, dan selanjutnya itu nggak ada masalah sih. Oh, lokasi dimatikan. Oh iya, lokasi dimatikan. Betul, iya, lokasi dimatikan. Ada lagi dari Mas Sinta, satu email satu akun nggak boleh dikaitkan, berarti tiap satu HP satu nomor, satu SIM card mungkin ya maksudnya. Iya. Oh gitu. Tadi saya udah jelasin juga itu di di share screen saya yang satu induk yang jadi hotspot itu loh teman-teman. Jadi satu handphone itu kan ada semakin spek handphonenya bagus atau semakin RAM-nya semakin besar, itu biasanya satu handphone itu semakin banyak tuh. Semakin banyak bisa terhubung dengan unit lainnya gitu. Misalnya handphone si A itu bisa terhubung dengan 9 unit handphone atau 7 handphone, 8 handphone, itu tergantung spek ya teman-teman ya. Jadi handphone pertamanya itu sebagai induk. Nah, handphone yang lainnya itu sebagai refer tadi teman-teman, diafiliasikan gitu. Satu induk, misalnya dia bisa terkait dengan 9 unit, berarti induknya pertama satu, berarti 8 unitnya itu direferalkan teman-teman. Bisa, tapi pada saat pendaftarannya jangan pernah menggunakan IP yang sama gitu ya, atau jaringan yang sama. Nah itu risknya itu benar-benar dilihat sih karena ada detektornya sendiri gitu, dari si Pribit ini. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah ini membayar? Membayar teman-teman, dari tahun 2016 sampai sekarang nggak bayar. Itu ya, kira-kira. Oke, siap Kang Sandi, ini makin seru ya teman-teman. Makin banyak pertanyaan juga. BTW ada yang sudah, oh itu tuh, satu akun harus deposit berapa Kang? Oh iya, depositnya kalau untuk akun baru itu ada namanya, coba Mas Rido di scroll ke atas dikit Mas Rido itu akunnya. Oh ke bawah, sorry. Oh di refresh dulu Mas Rido, karena udah nggak ada tampilan ininya sih, tampilan requirement-nya. Di refresh dulu. Nah itu udah jalan sendiri tuh kayak robot ya teman-teman ya, kalau sempat ngeliat ya, nggak ngedip tadi ya. Oke, ke atas dulu. Jangan ngedip guys, nanti zut. Udah kayak robot ya, itu muter sendiri ya teman-teman ya. Oh di sini tampilannya nggak ada teman-teman karena akunnya Mas Rido udah jadi robot nih. Nanti di atas dari tabel payout ini, di atas itu ada tulisan requirement teman-teman. Nah requirement-nya itu diklik, itu untuk akun baru ya yang belum depo sama sekali ya. Itu nanti diklik, nanti ada tertulis requirement minimalnya, minimal berapa satosinya atau berapa BTC-nya gitu ya. Jadi kita kalau menyebutkan BTC berarti dari 0,00 sekian, kalau satoshi berarti kalau kayak punya Mas Rido nih berarti 503.000 satoshi nih punya Mas Rido. Nah itu jika dirupiahkan itu setara 1,5 teman-teman. Nah kenapa saya sarankan 1,8 bulat? Karena di sini ada margin teman-teman. Margin di sini bukan margin keuntungan atau margin loss ya, kekalahan ya, bukan ya. Tapi ini margin sama seperti marginnya forex, margin call gitu ya. Jadi ada kuat tahan teman-teman. Jadi di saat harga BTC turun ke misalnya kan sekarang 800 juta sekian nih, turun ke 700 juta, itu saldonya teman-teman di sini harus 1,5 teman-teman. Nah 300 ribunya tadi itu sebagai kuat tahannya teman-teman. Kuat tahannya di saat harga turun, saldo teman-teman itu masih 1,5 gitu. Paham ya teman-teman ya sampai situ ya? Clear banget kan. Clear ya. Oke, mantap. Oh ya, saya juga kebayang Kang, ini kayak kalau main di platform lain yang itu, misalkan kalau teman-teman yang main Nesses ini yang masih main yang buat pemula di Nesses pakai VGA atau ICC, itu ada juga minimal kalau misalkan mau WD 0,5
001 BTC gitu misalkan. Oh ya, Bentar, kok 5 juta ya? 900.000 teh berarti sekarang 0, ya susah 900 ngitungnya. ribu berarti 0,009. Satu BTC kan misalkan 900 juta Kang. Ah, Berarti dikurangi 1000 ya. iya, 0,001 9. 0 ya 9 itu. Ya gitu lah Kang. Pokoknya pusing lah ngitung koma. Bisa aja Kang nih. Siap. Jadi benar teman-teman itu. Jadi ada minimal itu, kalau di bawah itu pasti itulah. Dan ini kan satu informasi ya. Jadi bahwasanya mungkin banyak yang mengira kalau WD itu memang kadang butuh biaya besar 250-350 ribu di beberapa tempat atau wallet juga gitu, itu menyesuaikan dengan masing-masing token dan ketentuannya. Ya, yang kita mainkan benar Kang Sandi tadi, WD-nya tuh per sekian bulan sehingga bebannya makin kecil Kang ya terhadap biaya WD itu ya. Enggak Kang, kalau di sini withdraw-nya hampir flat sih. Nggak Flat. begitu besar sama kayak apa namanya, sama kayak di market sih. Kalau market kan kalau dirupiahkan tuh setara 250.000 atau 350.000 tergantung marketnya ya. Kalau dirupiahkan gitu ya. Nah kalau di sini itu kecil teman-teman, itu paling besar saya pernah di apa namanya di Pribit ini di saat harga tinggi-tingginya sekali itu pada saat 280 juta itu ya. Dulu pernah di tahun 2017 kayaknya ya, pernah sampai ATH-nya BTC itu. 280 juta itu sampai 60.000 rupiah sih paling tinggi. Nah di atas itu belum pernah Kang Jeb sampai sekarang. Oh siap. Oh purchase berarti kayak di Neses kalau lagi tinggi misalkan 100.000 kemarin di Mei, sekarang paling 2.000 gitu ya Kang ya? Iya betul. Sip, mantap. Bebannya Kang, beban. Wih, seru. Oke guys, coba kita cek chat lagi. Hasilnya bisa di WD Wallet, ada yang nanya Kang? Hasilnya bisa di WD Wallet, bisa Kang. Bisa banget. Jadi saya coba share screen sedikit mungkin ya hasil WD dari Tribit ya. Boleh Kang? Berarti boleh ya. Coba saya share screen dulu ya. iya betul. Gantian share screen. Ini feeling saya teman-teman malam perlu ngoprek tuh. Ini dia nih. Oh ada, mantap. Saya share screen dulu ya. Ini bulan April kalau nggak salah. April 2021. Betul, 2021 masih baru teman-teman. Wih. Nah itu yang deposit itu semua murni teman-teman ya. Itu dari Pribit teman-teman ya. Ini itu berarti wallet Akang ya? Wallet ya wallet saya. Oh ya Pak, dikumpulin ke satu wallet gitu Kang ya? Iya Indodax ini, pakai Indodax. Oh Indodax, siap guys. Ya ini pakai Indodax teman-teman. Sama Nah guys. kalau yang 4.000 ini bukan ya teman-teman ya. Jadi yang 0,0 sekian ini murni dari Pribit teman-teman. Nah yang 50.000 ini masih dari Pribit juga, yang 102 masih dari Pribit. Kalau ini kan withdraw berarti kan kita kirim ke wallet lain gitu ya. Nah kalau yang depo ini murni dari Pribit semua teman-teman, kecuali yang ribuan ini. Wih. Gitu teman-teman. Ini di bulan April ya. 0,04 lagi pasang deh kan. Aduh. Kayak gitu kira-kira ya. Jadi kalau ada yang tanya bisa di WD Wallet ya. Ini bisa WD ini dari apa namanya? Dari Pribit ke Indodax saya ini di bulan April ya. Ya, Oke, saya stop share ya. Mantap Kang. Kita semua ini penggemar Indodax ya. Belum pada lolos ini kayak Cetoko Crypto, saya juga belum. Siap. Cuannya menggiurkan, yes guys. Jadi di saat VGA itu luar biasa mahal, satu VGA satu Honda Beat. Berarti coba Kang kita hitung-hitungan dikit ya Kang ini. Boleh. Satu manajemen, wah keren. Oke, 14 juta Kang. Berapa Evercost Kang kira-kira? 14 juta dulu saya belinya itu seharga 450 sampai 520 ribu. Wah nyerah saya ngitungnya. Ya itu dulu ya. Kalau sekarang pasti lebih murah tuh teman-teman tuh, nggak tahu tuh. Siap, oke. 14 juta bagi 410.000 aja. Iya, betul. Saya pakai kalkulator aja kan, nggak kuat. Ya gitu. Boleh. Oke, dapat 31 HP guys. Kalau VGA cuma satu, belum sama komputernya baru VGA doang. 31, berarti kali tadi itu sehari 3.200 ya Satoshi ya? 4.200 Kang setelah 3 bulan. 4.200 Satoshi, oke. Dikalikan 30 ya sebulan ya? 3 juta, ya 3,9 juta Satoshi. Sebulan. Sekarang, Kang.
Oh ya, berarti dibagi 100 juta. Oke, dikalikan sekarang 900 jutaan ya. Wih, keren ya BTC lagi berjaya. 35 juta guys. Setelah 3 bulan Kang ya. Oh ya, kurang hitung deposit. Siap. Wah, ini ngerjain mahasiswa nih. Bentar. 1830. Guys, bantuin itu guys. Udah kira-kira gitulah. Nanti ya, jadi kita save dulu di sini nih. Jadi apa? 31 HP, 1 Honda Beat, 2016 kan ya kira-kira ya. Berarti setelah Ya betul. 3 bulan adalah 35 juta per bulan, belum termasuk deposit. Silakan yang mau ngitung sama depositnya boleh. Oke, lanjut dulu, lanjut. Oke, cuman dari HP Master. Oh, Kang, ada HP Master, ada HP referral ya. Barangkali ada yang belum paham nih bedanya. Oh gitu. Jadi yang HP master atau HP induk itu tujuannya untuk mendapatkan apa namanya hasil yang lebih banyak. Jadi beda sama perhitungan yang tadi itu yang 4.200 itu untuk satu unit tanpa referral loh, itu berdiri sendiri loh. Tapi kalau yang pakai referral itu nanti hitungannya beda lagi teman-teman. Lebih banyak sih itu. Berarti ada ini nanti guys, kita pakai Excel Science. Iya. Kalkulator nyerah, ini saya pakai kalkulator HP nyerah. Iya, Nanti, soalnya agak banyak, soalnya dapat basic point kan 50% tuh teman-teman. Nih saya ingat ya, saya ingat ya. Jadi per referral itu, jika memiliki satu referral, itu satu induk itu akan mendapatkan 50% dari basic point per roll-nya. Berarti basic point-nya kan 3 tuh, berarti 50%-nya berarti hanya 1,5 satoshi dikalikan 24 roll atau 24 jam, gitu ya. Kali 24 roll, plus dapat dari yang apa tadi, earn BTC per harinya, atau setara 50% ya, 50% juga, berarti setara itu kalau nggak salah 30 ya, 30 satoshi mungkin ya, berarti dapatnya 15 juga per hari. Berarti dapatnya kalau kurang lebih, kalau untuk satoshinya sendiri, untuk per satu unit itu 50-an, 50-60 satoshi teman, kecil teman. siap, clear Kang. Jadi ini kan di Gajah yang umum juga ada ini. Saya pertama kenal mining crypto malah dari Lord. Kita biasa bilangnya Lord ya kalau udah Sultan. Lord Acid itu Bekasi, dia ngenalin yang gini-gini tapi saya nggak ngerti Kang. Kan pakai WA gitu. Mana paham ya di WA. Makanya ada Zoom seperti ini. Oke. Nah, ada yang nanya lagi Kang. Boleh. Free Bitcoin, nah itu menarik Lord tadi. Jadi itu mungkin bisnis model Free Bitcoin, pasti dia punya bisnis model sendiri seperti NiceHash, seperti HiveOS ya. Kalau Kang Sadi tahu ini kan bocoran orang dalamnya nggak, atau sejauh ini belum kebayang gitu kan? Enggak, kalau dari Free Bitcoin sendiri mungkin karena dia ngejalaninnya pada saat dia baru awal sih ya. Sampai sekarang kan dia banyak perubahan tuh. Maksudnya banyak perubahan fitur-fiturnya. Kayak yang tadi Pantoken itu sebenarnya itu perubahan baru. Jadi Pantoken sendiri itu udah terlisting di apa namanya, di beberapa market gitu ya, market luar. Nah, itu keuntungan yang terbaru teman-teman. Masalahnya dulu itu nggak ada Pantoken, adanya reward point. Nah, yang saya kumpulin dulu Kang Jeb itu dari reward point, bukan dari Pantoken. Nah, karena ada Pantoken ini, jadi saya kasih yang terbaru sih. Kalau dia apa namanya, bisnis modelnya sih sama aja sih teman-teman. Kita masuk ke web dia, itu sama aja ngebantu dia mining juga sih sebenarnya. Kalau teman-teman baca di FAQ-nya ya, FAQ-nya ya, terus itu banyak tuh keterangannya tuh teman-teman tuh bisa dibaca. Itu kira-kira Kang Jeb. Siap. Oke, ada lagi. Jadi better mining pakai, wah ini pertanyaan. Nah, itu Wah ini Kang Jeb aja final yang jawab deh question. Kang Jeb. Better, jangan akan narasumber nih. Kita ngobrol kan ngobrol. Better VGA atau HP untuk mining kalau dengan model yang sama ya, tadi mungkin udah kita hitung ya kalau Honda Beat. Kalau dibilang better mana PGA sama HP untuk mining sih, kalau saya tetap milihnya, kalau dilihat dari segi apa namanya, cost yang dikeluarkan sama pendapatan yang didapat. Kalau pendapatan yang didapat lebih flatnya ke PGA sih menurut saya. Kan saya kan ikut tambang juga Kang Jeb, sedikit-sedikit gitu ya. Terus ya, Iya. Terus kalau yang di apa namanya, kalau yang di handphone itu biaya costnya itu
kecil banget gitu loh listriknya per bulannya gitu. Satu itu, yang kedua dana kita itu bisa ditarik sewaktu-waktu teman-teman yang 1,8 tadi itu bisa ditarik sewaktu-waktu. Ah, teman-teman udah nggak sabar nih, udahlah ditarik aja, itu bisa teman-teman. Dengan biaya withdrawnya sendiri tuh lebih murah gitu. Nah, sedangkan kan kalau pakai PGA sendiri itu benar-benar ini ya, maksudnya apa benar kita harus nunggu lama gitu loh supaya BEP-nya gitu lebih cepat. Sedangkan dana deposit yang kita di handphone itu bisa kita tarik sewaktu-waktu gitu. Misalkan udah baru sebulan, udah nggak sabar, kita tarik bisa. Bedanya di situ sih kali Kang Jep ya. Siap, kalau saya jawabannya sih kayaknya saya dua-duanya ya. Ya, Setuju Kang Jep, karena saya ikut mining juga sih. siap. Ya, gini guys, VGA tuh bukan masalah murah mahal, dapatnya juga lagi susah. Kemarin lagi ada obral tuh 500 VGA di Gajah Kripto ya tuh. Lord beli Adit kalau nggak salah. Silakan langsung kontak aja kalau pengen VGA. Kalau yang mau HP ya ke itulah BEC, Dukomsel, Tokped ya. Kang mending second atau baru kan HP-nya? HP-nya second nggak masalah sih, yang penting berfungsi dengan baik sih nggak masalah. Cuman masalahnya kalau kita second, kita nggak tahu tuh di tangan sebelumnya itu udah pernah service atau belum, kan kita nggak ngerti. Oh ya, itu guys, takutnya meleduk ya. Mending cari HP baru murah yang baru kali ya, lebih aman. Tapi second nggak apa-apa sih Kang Jep. Nggak apa-apa ya. Ada juga saya second masih nambah. Nah itu jadi Iya. mantap mantap. Dari Kang Fabian nih berarti setiap HP buka satu akun deposit 1,8 juta ya? Iya, betul, betul, betul. Jadi tadi saya udah cerita ya sebelumnya ya. Jadi kalau Siap. misalkan punya 5 unit gitu ya, itu per 3 bulan bisa bikin satu teman-teman dari hasil profit teman-teman. Pasti itu. Pasti beneran deh. Kalau nggak dicoba, ya nggak bisa kalau nggak terjun langsung ya. Jadi Ya, benar apa enggak nih gitu kan, kita nggak tahu nih. Gitu. Harus dicoba teman-teman. jadi Itu pasti. itu ya di belakang Lord Sand ini saya udah nebak angkanya nih. Bisa beli satu rumah ya di perumahan tipe 36. HP-nya itu isi walletnya. Hati-hati Kang. Kang, kalau HP-nya dimaling, si akunnya aman kan ya? Maksudnya duit kita di situ aman ya? Misalkan ini jangan kejadian gitu. Ah. Tiba-tiba ada tupai terbang gitu. Terus wah ada banyak HP di gondol. Tapi jangan sampai Kang. Oh enggak hilang kalau dia nggak tahu maksudnya apa itu. Kan Oke. nanti ada di email masing-masing ya. Jangan lupa ya, saya tuh punya satu buku besar itu warna hijau tuh, buku yang besar itu. Terus saya tulis tuh. Jadi saya tulis emailnya apa, passwordnya apa gitu kalau saya. Makanya di setiap handphone tuh kalau ngelihat video saya yang terakhir tuh ada tulisan tuh, ada nama-namanya tuh di atasnya tuh. Ada namanya siapa, si A, si B, si C, si D. Nah itu untuk mengetahui dia nilainya berapa sih. Oh itu Ya, nama apa tuh ya? Nama mantan, nama ini. Macam-macam kan gitu. Ya, oke, biar gampang ini ya penanda. Iya, Itu guys, biar jadi gampang diapalin sih. di dalam rumah Lord Sandi ada rumah. Ya, maksudnya kalau semua di WD adalah rumah asik. Oh ini, oh ya betul betul. Tapi ya itu teman-teman, jadi WD itu saya kebayang itu maksudnya deposit, bukan WD sorry deposit yang bisa kita tarik ya ada biaya sedikit. Dan kalau amit-amit gitu rumah kita kemalingan dan kan enaknya kalau ngandel HP masukin tas bro gitu dijual Iya, ke gampang banget counter. itu. Iya. Tapi aman, jadi 1,8 kita aman. Jadi jangan beli HP yang mahal guys. Ya secukupnya aja. Iya, Oke. betul. Yang anakan harus 1,8 ya kan? Atau induknya aja? Jadi yang anakan itu ini aja sih, maksudnya disamain aja sih, digedein. Karena ada margin tadi loh teman-teman, margin call tadi loh ya, star margin call tadi. Untuk kuat tahan di saat BTC turun nih. Jadi tetap ngerol dia, tetap auto roll. Oke, clear guys. Di atas ada yang nanya dikit kan, saya kelewat tadi. Bisa pakai desktop nggak ya? Pakai laptop maksudnya? Pakai desktop bisa, tapi apa nggak sayang tuh kalau desktopnya jadi robot tuh nyala terus. Dan ini ya, nggak tahu ya kalau laptop kita dipakai segala macam, bisa jadi ada kekhawatiran data kita apa ya? Oh iya, itu bisa juga. Betul. Iya nyala terus nggak pernah dimatiin. Nanti ada ya nggak tahu lah itu. Sip. Kecuali nemu laptop yang 200.000, nggak ada sih kayaknya. Oke. Saya penasaran ini kan agak out of topic kan ya? Ya nggak apa-apa. Misal saya dapat laptop yang 2 juta tuh yang ini Lenovo Jepang ThinkPad yang 2 juta tuh kuat, RAM-nya udah 8 GB, jangan-jangan bisa buka banyak itu ya banyak layar ya. Tapi auto roll-nya
pakai Temper Monkey juga yang Firefox, tapi belum kebayang sih kan. Oh, jadi pakai ThinkPad server gitu maksudnya, Kang? ThinkPad laptop yang murah-murah yang Jepang. Oh, yang laptop. Saya kira ThinkPad yang PC server itu, Kang. Kan Yang bisa kalau dibilah-bilah itu. auto script itu buat HP ya kemungkinan ya. Jadi buat HP aja kan. Kalau misalkan ke apa namanya ke laptop kayaknya nggak bisa, Kang. Siap, clear, clear. Clear nggak bisa. Kalau ngebagi dua layar tuh kan, itu teh maksudnya jadi dua OS yang jalan bareng atau dua aplikasi yang bareng ya? Tadi yang ngebagi dua tuh. Oh, itu kalau ngebagi dua layar itu saya pakainya ini apa namanya Firefox biasa sama Firefox Nightly. Oh, tuh guys, jadi ada Firefox atas, Firefox bawah, tapi bukan dual OS guys, jadi di OS Hmm. yang sama gitu, single OS gitu. Oke, Yang oke. satu Firefox, yang satu Firefox Nightly. Cuman masalahnya begini Kang Jep, itu kan yang dulu ya. Karena yang dulu itu udah terpasang terinstall apa namanya Temper Monkey duluan yang Firefox. Jadi dulu saya pakainya Firefox doang. Nightly itu kan baru tuh, aplikasi baru Ya, tuh. Nah, setelah saya bikin akun baru lagi nih dengan apa namanya install Firefox biasa, itu nggak bisa Kang Jep, nggak bisa dimasukin Temper Monkey-nya. Makanya saya akalin nih, aplikasi apa yang bisa nih? Ternyata Nightly tadi, tapi dengan satu syarat masukin dulu resep-resepnya tadi itu. oke. Nah, kalau sekarang bisanya cuman Firefox Nightly doang teman-teman. Jadi kalau pengen dibilah jadi dua itu udah nggak bisa. Mohon maaf ya. Mohon maaf guys, mohon maaf. Ya gitulah, Gitu. ada banyak trik ya, kayak yang lagi ngetren tuh sekarang di yang LHR tuh dual mining ya. Akan selalu ada Iya, jalan menuju ke cuan. iya Bukan ke, betul betul betul. bukan ke Pasti rumah ada ya. sih. Kalau pengen coba-coba teman-teman pasti tahu nanti. Ada aja gitu. Ya, jadi bukan banyak jalan menuju rumah, banyak jalan menuju cuan. Asik. Asik. Kang Sandi, ini boleh ada kontak Kang Sandi yang bisa di-share mungkin di chat kalau ada yang pengen nanya. Ini soalnya nggak semua dari Gajah kan, dari Quenvok, dari mana, Oh, ya boleh boleh boleh. WA atau apa bebas kan terserah Kang Sandi. Oh iya boleh deh. Ini aja ya kali ya. Apa namanya nomor WA aja kali Kang Jet ya. Biar Nah, nanti boleh. bisa langsung tanya aja ya. Iya, karena ini saya yakin satu SKS kan ini ngoprek semalam gitu, besoknya mungkin paling enak tuh nanya nge-share screenshot kan, ini bener nggak ada arahan gitu. Oh iya iya iya. Siap Oke. siap. Siap. Masih ini kan Kang, masih ini free consultation atau sudah berat? Enggak, pre-konsultasi kok, pre-konsultasi. Alhamdulillah, siap. Jadi kalau yang apa pakai sertifikasi itu beda Kang Jet, bukan di sini. Ada Siap, sih siap, kalau yang pakai siap. sertifikasi. Aduh. Oke, ini ada beberapa pertanyaan terakhir sebelum kita ini Siap menuju siap siap. akhir. Eh, Kalau 5 HP, 1 induk, 4 anakan Kang ya? Iya, iya, 5 HP, satu induk, iya bisa itu. Anakan ya. Berarti satunya induk, empatnya anakan betul. Jadi di satu handphone itu nanti di hotspotkan aja kalau kalau belum ada WiFi. Tapi dengan satu syarat tadi ya. Ini saya ulang lagi, itu daftarnya jangan pakai jaringan yang sama di 4 handphone yang tersebut itu. Oke, siap. Clear Kang, clear banget, clear banget. Oke, waktu dasarnya tetap harus dari IP berbeda kan ya? Betul, betul. Di saat daftarnya ya, di saat daftarnya aja. Sampai dia jadi robot lo ya. Dalam arti itu harus diklik dulu selama 4 sampai 5 kali, teman-teman. Sampai keluar, sampai kapcanya itu hilang. Nah, ini lupa saya ngomongin. Diklik sampai 4 kali dulu. Berarti teman-teman itu membutuhkan 4 kali klik ya. Dalam arti tiap jamnya itu diklik ya. Berarti 4 jam, teman-teman. Setelah itu jadi robot, ditinggal aja, teman-teman. Mau nongkrong, mau kemana itu bisa. Itu udah jalan sendiri. Siap, siap, siap. Kang pernah was-was nggak kalau ninggalin rumah mudik gitu Kang, mudik? Hmm. Dimatiin atau dinyalain kan kalau lagi mudik? Tetap nyala Kang, nggak apa-apa Kang, Oke, aman. Jadi ini aman. Lord Sandi masih ada di sini, masih ada di rumah, berarti rumahnya masih ada. Ya, maksudnya ini, oke. Ya, itu Kang. Jadi ya aman teman-teman. Kalau mau iseng ya silakan beli tabung-tabung Firestop itu. Kalau mau iseng ya cuma Ya. 20.000 harganya, silakan ya, keamanan lah itu. Kipas juga Kang ya, akan pakai kipas tadi ya. Pakai kipas doang kok. Itu benar sih, itu panas juga sih ruangannya. Walaupun ada handphone kayak gitu tetap panas. Jadi tetap pakai exhaust sih. Ada exhaust, ada kipas sih. Pintunya kebuka, udah gitu aja. Kayaknya Siap-siap. hampir sama kayaknya tuh penanganannya kayak pakai rig.
Oke, jadi emang tradisi kita ya ini anak-anak pantai ya, maksudnya kepanasan. Siap. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ada trik supaya bisa ganti IP dengan nomor GSM yang sama. Ganti IP ya kali ya. Dengan nomor GSM. Jangan. Jadi gini. Ini ada suatu pengalaman nih. Saya di Bennett nih. Nah, biar teman-teman nggak dicoba juga gitu loh. Daripada nanti ke Bennett teman-teman gimana gitu ya kan ya. Nah, itu kalau pakai WiFi, jeleknya begini teman-teman. Kalau teman-teman daftar nih pakai WiFi, itu kan yang beda cuman IP belakangnya doang. Misalnya nomor IP-nya itu 192.8.1. Yang kedua nanti 198.2.2.2.3, cuman belakangnya doang teman-teman. Itu bisa disebut IP address-nya sama teman-teman. Kalau dalam pada saat daftar menggunakan WiFi yang sama misalnya ya. Tapi kalau teman-teman pada saat daftar jaringannya berbeda, entah itu pakai kuota sendiri atau entah itu pakai WiFi orang lain gitu ya, itu nggak masalah teman-teman. Karena pada saat jadi robot itu udah nggak dibaca lagi IP address-nya, asalkan lokasinya dimatikan. Oke, Terus yang selanjutnya ini ya, jangan lupa emailnya kalau bisa jangan sampai mati ya. Dalam arti ada aktivitas teman-teman. Kalau teman-teman kayak misalkan memiliki banyak email gitu ya, itu jangan sampai emailnya nggak ada aktivitas teman-teman. Karena bisa diblokir langsung dari Gmail-nya karena nggak ada aktivitas. Gitu. Saya sendiri pernah akunnya nggak di-ban dari Pribitnya, tapi emailnya sendiri di-ban sama Gmail-nya gitu loh. Kan lucu tuh. Ya kan? Pengen WD kan harus ada konfirmasi email. Nah, itu nggak betul, bisa. betul. Iya. Karena di-ban dari Gmail-nya sendiri gitu. Siap. Oke, Jadi ya. itu mungkin triknya bisa pakai subscribe itu suatu milis-milis atau yang website itu kan juga ada email masuk gitu ya. Kang, ini pertanyaan terakhir dari saya yang paling penting malam ini. Ya, betul. Kalau ke band 1,8 juta itu hilang ya? Pasti hilang. Udah hilang gitu aja, teman-teman. Sakit. Hati-hati guys, hati-hati. Pasti ya. Jadi gini teman-teman, di sini dia memberikan enak banget teman-teman. Jadi dengan biaya murah teman-teman bisa menambah satoshi teman-teman, BTC teman-teman gitu ya. Asalkan sabar sedikit, WD-nya per 4 bulan atau 3 bulan maintenance, 1 bulan itu khusus untuk WD teman-teman. Nah itu pasti nikmat banget lah. Dah gitu aja Kang Jeff kira-kira. Oke, thank you banyak Lord Sandi nih untuk semua penjelasannya. Nanti yang masih bingung bisa langsung WA ke Lord Sandi silakan, atau juga yang penasaran. Oh iya benar, sebentar. Sebelum kita putar ini, mungkin ini aja share ini juga ya, link joinnya Gajah Kripto sebentar. Ya, jadi ya. Silakan kalau yang dari luar mau di sini ada Lord Sandi dan Lord lainnya, dan receh-receh juga banyak di situ, gajah-gajah banyak. Gajah tuh istilah iseng aja buat teman-teman yang suka belajar gitu. Oke. Ini link join Gajah Kripto, silakan yang mau masuk. Dan sekarang mungkin buat teman-teman yang tetap bertahan sampai akhir, kita tidak ada penanya terbaik kalau di sini, tapi kita ada roulette. Ya, udah kelihatan kan screen saya? Siap, clear. Kelihatan. Termasuk Kang Sandi ada di sini juga, jangan khawatir, ini cuma tes keberuntungan. Kang Sandi pasti kita kirimkan, tenang. Malam ini ada, oke, siap. 6 basreng NFT di luar pembicara, tapi kalau pembicara dapat double nanti ya. Kalau pembicara dapat hoki aja guys, kita roulette lagi gitu biar adil. Siap. Oke, dicatat aja. Silakan nanti yang dapat langsung DM ke saya. Boleh di screenshot, boleh diapain, boleh langsung DM ya. Oke, Kang Isan. Berarti remove atau close? Remove biar nggak dapat 2 kali. Oke, yang kedua. Pak Hasan, oke. Yang ketiga, 6 ya guys, tenang, masih banyak kesempatan. Kita banyak banget guys ini, surprise. Seru. Oke. Email, siap. Lanjut. Masa akun saya, wah Kang Rida beruntung. Oke, tekaci ya, masa, karena Kang Rida kita kirim juga. Anonymous, ini ya. Apa tuh Kang yang itu? Yang pakai jaket, pakai topi putih, Anonymous juga namanya kalau nggak salah itu.
Saya lupa. Ya itulah hacker-hacker gitulah Anonymous tuh. Oke. Anonymous siapapun Anda DM aja ke saya. Tapi namanya nama JNE jangan nama anonim. Karena kalau anonim nanti di ban sama JNE-nya. Oke. Udah berapa ya? Oh, sudah 4 minus 1 3. 3 lagi guys. Tenang. Mas Suryo Hadi P. Oke, langsung saja DM. Oke. Kang Sony, ini Jonas nih kayak Sony deh, yakin saya. Area Malang, Kang Sony. Ya. Satu lagi ya berarti terakhir ya, 7 minus 1. Oke, Kang Boni S. IBC, ini saya ingat Kang Boni dari IBC, ingat saya. Oke, thank you buat semua yang sudah hadir. Ini selain Mahasan Wahananya ternyata ya Kang Ridho ya. Jadi ya itu, nah itu ada yang mendapatkan. Makasih banyak. Kang Sandi ada ini closing statement sedikit sebelum kita tutup. Jadi kalau misalkan nanti sudah mulai di kredit itu ini ya teman-teman ya, di maintainnya nggak perlu di maintain banyak, taruh di lantai aja teman-teman. Lantai kalau malam dingin teman-teman. Udah itu aja sih Kang. Siap tuh. Buat yang rumahnya nggak ada lantai gimana nih Kang? Tatami kali apa ya? Kayaknya ada deh. Kalau buat lantai tadi pakai apa namanya, rak fenomenal tadi loh, rak sepatu fenomenal itu. Oh iya, rak sepatu guys. 25.000 aja di Shopee, Bukalapak, Tokopedia lengkap. Iya, betul. Nah. Oke, mungkin ini terakhir sebelum kita tutup, mungkin kita foto bareng tipis-tipis buat yang lagi bisa on cam aja santai. Siap. Atau ada yang lagi bisa on cam, karena hanya di pertemuan ini kan teman-teman gajah itu saling melihat wajah. Kita nggak pernah ada pertemuan offline-nya kan, kecuali yang itu kan, yang ngejar sampai ke tempat. Kang, jangan-jangan itu kan buka jasa ini, kalau ada Rikma ini Ricky HP kan? Oh gitu. Ya, saya nggak tahu ya seperti apa. Cuma kalau Rikma ini kan banyak. Oke, siap. Siap. Dalam hitungan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Panjang banget ya hitungannya. Oke. Thank you banyak guys sudah hadir malam ini. Sampai jumpa di acara Gajah Kripto.